Ini ruangan yang dua. Siapa yang foto? Siapa yang foto? Aku foto aja sana. Video aku. Kemudian video. Nanti ada juga foto-foto. Ini ruang perawatan nanti bilangnya agak tenang. Permisi. Ada teman-teman mahasiswa mau melihat pemilahan sampah, izin ya? Oke. Ini salah satu contoh, ini sampah non-medis. Jadi ini sampah domestik biasa. Ibaratnya yang sampah-sampah misalnya sisa dokumen atau botol-botol itu di sini, sisa makanan segala macam ini di sini. Kemudian untuk sampah medisnya di belakang. Gantian boleh ibaratnya. Nah di sini kenapa agak jauh? Jadi ibaratnya biar jangan sampai satu kontaminasi, dua anggaplah kalau kayak tadi sampah medis ditaruh di area publik tadi, takutnya keluarga pasien yang anggaplah kalau mungkin kayak teman-teman edukasinya sudah tahu, kalau keluarga pasien yang anggaplah mungkin ya pendidikannya ibaratnya kadang nggak sampai ini meskipun ada tulisannya, kadang namanya orang mau cepat sampahnya banyak langsung buang aja. Kebanyakan sih kita selama beberapa tahun kalau ini kendalanya gitu, ibaratnya kayak tadi, ibaratnya yang sudah tahu perawat-perawatnya aja masih banyak, apalagi yang nggak teredukasi. Jadi bisa dilihat kalau ini tempat sampahnya ada dua. Kayaknya rusak tahan ya pintunya ya. Kalau bisa sih jangan pakai tangan, kalau kecuali itu pakai handscoon. Jadi ini ibaratnya yang kena cairan tubuh, sorry ya kalau tanya. Nah kalau ini ya botol-botol infus. Nah kenapa dilakukan pemisahan ibaratnya sama-sama sampah medis. Jadi kalau dari dinas itu mereka mau mencanangkan memang ibaratnya ada sampah ibarat dari tindakan medis yang masih bisa dilakukan daur ulang. Salah satunya ini infus. Jadi plastik infus ini ibaratnya plastik kualitas paling bagus atau kategori food grade. Jadi bisa didaur ulang. Nah cuman memang pengelolaannya itu butuh ibaratnya petugas pengelola yang lebih bagus, ibaratnya khusus lah. Nah untuk sementara dari gas masih belum, kayaknya paling tidak kita sih melakukan pemilahan aja dulu, karena pemilahan itu sangat sulit. Ini aja bisa mulai berjalan terus kita hampir lebih dari 3 tahun untuk membiasakan ibaratnya petugas melakukan pemilahan sampah non medis, sampah medisnya yang dipotong. Ini dari tindakan-tindakan kayak kasa, pembalut dan segala macam di sini. Nanti yang itu sudah botol vial ibaratnya yang enggak kontak dengan pasien, kalau ini kontak dengan pasien. Oke. Itu aja yang mau ditanyakan. Pak, ya? Setelah ini dibakar ya? Dibakar. Kalau yang ini diolah kembali. Untuk sementara sih karena memang belum ada rekannya, mau nggak mau kita tetap jadi dibakar juga. Nah, tapi kemungkinan kedepannya dari Dinkes itu mereka ada pengolahan tersendiri. Cuman karena belum, jadi mau nggak mau kita ibaratnya melakukan pemilihan terlebih dahulu. Jadi saat Dinkes sudah mencanangkan harus, jadi kita sudah siap. Ibaratnya jangan sampai Dinkes sudah meminta kita belum siap, sedangkan sampahnya udah berhamburan itu sih. Untuk tempat pembakarannya ada di rumah sakit ini sendiri atau? Enggak ada. Kita di luar dari rumah sakit, kita pihak ketiga. Berarti pengambilannya itu kapan? Kalau pengambilannya setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari kerja sih lebih tepatnya. Jadi hari Minggu kita libur. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada? Cukup. Cukup.
Biasanya sih kalau masalah steril biasanya kalau untuk sampah misalnya kalau ini biasanya cuma disemprot disinfektan. Jadi dari sini seperti dulu sebelum diangkut petugasnya baru dibuang. Jadi kalau dari mereka pengangkut ya anggaplah mungkin merasanya sudah agak lebih steril lah ibaratnya karena sudah dilakukan disinfektan baru mereka angkut. Itu aja sih prosesnya. Kalau mereka mau sterilkan lagi di sana, saya sih kurang tahu. Yang jelas dari pihak mereka yang jelas, kalau dari kita sih pengamanan begitu. Oke, ada lagi? Kalau ini ibaratnya sekolah untuk mencuci alat-alat dari ruang perawatnya, apa dari tindakan perawat, misalnya kayak apa sih misalnya mereka apa, bersihkan luka pasien dan segala macam kan ada perawatannya dari sini. Jadi dari sini langsung ke sini biar lebih mudah ya dari sini langsung buang. Bapak mau tanya lagi. Nah, silakan. Ini kan sampahnya nanti di setiap ruangan ada ini yang dikasih. Ada. Terus kalau mau disatukan gitu dikumpulin ada jalur khususnya pembuangan ini atau lewat jalur biasa? Jalur khususnya paling kita menggunakan nanti kita turunnya pak lewat di samping itu lewat ram. Jadi memang ada ibarat tangga darurat yang memang buat digunakan itu jadi dijadikan jalur khusus untuk sampah. Jadi jalur betul-betul khusus untuk sampah aja nggak ada. Jadi itu ibarat jalur untuk evakuasi yang digunakan memang karena agak jarang pasien yang pakai di situ. Jadi itu yang kita gunakan untuk jalur sampahnya. Lanjut, ada lagi, ada kuesioner ya kan? Ya, sudah. Kalau memang apa dibaca aja satu-satu biar kita bahas. Tunggu satu-satu. dari ini dulu. Jadi yang Dari lima bebas itu. Ini nggak apa-apa kita nyebutin satu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Nggak masalah. Ya. Tapi kayaknya tapi jangan disebutinnya cepu ya Pak. enggak masalah. Kalau aku sih mungkin biar anaknya jangan di sini, biar anak kan, Di tempat ya yang kan? lain. Di tempat yang lain lah, biar anak. Untuk keretaannya Pengangkutnya nanti kita lihat sambil turun. Biasanya dia paham untuk menghindari penularan. Silakan bahan ya. Ini kamar kelas. Kalau kelas 3 itu sekitar 8, kelas 2 itu 6, kelas 1 itu 2, itu 1. Jadi ini fasilitasnya ada 2 bed, kemudian pencahayaan apa? berarti tidak Ventilasinya ada yang mekanik, ada yang ibaratnya elektrik, dari AC. Kemudian toilet, bed. Silakan ada yang ditanyakan untuk ruangan. bentar ya Pak. Kalau masalah sirkulasi paling ya ini kalau ingin dinginnya pakai AC, kalau kurang dingin tambahannya kipas. Kalau memang ibaratnya karena kalau AC kan mau nggak mau semuanya tutup. Anggaplah misalnya kayak ruangannya bau, mau nggak mau ya dibuka dulu, sudah sirkulasinya keluar semua, baru nyalakan AC. Itu. Ya, Pak. Ya, Untuk casing sendiri itu ada kayak pengecekannya di setiap ini nggak Pak? pengecekan Ya itu. seminggu sekali atau apa di ruangan? Enggak ya? Kalau ruangan kita pengecekan nggak ada sih. Nggak ada. Jadi paling paling nggak sampai seminggu sekali sih, mungkin sekitar sampling aja paling per 2 minggu atau per ya paling banyak paling lama sih 2 minggu. Jadi paling kita keliling, ada kendala, tanya ke perawatnya ada kendala apa segala macam sambil cek-cek kamar yang kosong apakah ada yang ini. Ya paling kalau masalah konstruksi salah satunya ya paling kayak gini berjamur dan segala macam. Berarti apa kelembabannya cukup tinggi. Bapak, ini tinggi plafon ini sampai 2,7 meter belum? Sampai kalau untuk tinggi sampai kalau saya kuliah masuk 10 meteran ukur karena ibaratnya kalian kan prokes nggak sampai sedetail itu ya, ini sampai Terpasang jaring kawat atau Nggak sejenis ada. pada ventilasi sebenarnya? enggak. Kalau biasanya yang pakai jaring kawat itu biasanya ventilasi yang sistemnya terbuka terus. Jadi anggaplah kayak di rumah yang cuma pakai kisi-kisi, itu biasanya harus kasih ke kawat.
Kenapa kasih kawat? Biar nyamuknya nggak masuk. Kenapa mbaknya? Tulis kawat. Lanjut apa lagi? Fasilitas toilet. Fasilitas toilet setiap ruangan ada itu toiletnya, boleh dicek masalah kebersihannya gimana, lantainya licin atau enggak. Biasanya kan itu tuh checklistnya, lantai licin atau tidak, kebersihan ruangan gimana. Lampunya di samping itu. Samping pintu. Ada water soalnya Pak? Ada. Ada water soalnya? Ada. Jadi kalau di rumah mungkin toiletnya apa? Jongkok. Ya itu ini apa namanya, penghawaannya itu kadang pakai ventilasi biasa kalau kita mau nggak mau mekanik, karena nggak ada yang ini ibaratnya untuk tempat untuk buang, mau nggak mau ya sistemnya mekanik, nanti dari ini bisa buang keluar. Berarti langsung apa? Langsung berhubungan dengan ruang luar. Iya. Soalnya di sini kan lubang penghawaan langsung berhubungan langsung dengan udara luar, berarti berhubung. Sudah foto Pak? Foto silakan, Sudah, foto sudah. yang ini. Ada lagi, ayo dibaca dulu yang mana. Soalnya kalau kita pindah lagi, berisik balik lagi, takutnya dimarahin perawatnya. Ini jadi satu ya yang terlihat sama kita ya. Jadi Kan toilet dan kamar mandi harus terpisah antara pria dan wanita. ah, Demi perawat inap dan karyawan dan pengunjung. jadi kalau untuk ruang pasien, kita toiletnya biasanya jadi gini. Misalnya ada 2 bed, itu biasanya untuk kenyamanan pasien kita nggak jadikan satu, misalnya satu perempuan satu laki-laki, enggak. Jadi kalau sudah ada satu laki-laki, sebelahnya laki-laki juga. Jadi nanti kamar sebelahnya misalnya ada perempuan juga, untuk kenyamanan pasien. Takutnya misalnya pasien habis melahirkan gitu kan, ternyata bapak-bapak sebelahnya kan ya gimana gitu kan pasiennya. Jadi kalau wanita, pria. Untuk jadi satu ya, karena 2 tetap jadi satu. Kalau untuk toilet umum itu kita untuk toilet umumnya dipisah untuk di lantai 4. Kalau yang di lantai 1 jadi di polinya dipisah, kemudian di lantai ini lantai berapa, lantai 2 di depan itu jadi satu. Jadi ada yang dipisah, ada yang jadi satu. Jadi tergantung teman-teman tuh gimana nya. Per lantai ada toilet umumnya, cuma memang ada yang dipisah, ada yang jadi satu. Penilaiannya gimana itu? Ini kan simbol-simbol. Tempat rokok. Kita tutup ya, biar enak. Yang pasien kadang hari ini datang masuk, dokternya visit, sore bisa pulang. Nggak mungkin kita bilang ke situ, Pak, mohon Pak apa ya ini. Kita paling minta tolong sama perawatnya paling pagi keliling dibukakan jendelanya. Tapi kadang-kadang pasien yang nggak mau dibuka jendelanya, ngerasa nggak dingin. Ada yang beberapa orang kan sukanya dingin, ada yang enggak. Itu sih. Apalagi ini masalah ruangan-ruangannya, kalau masalah sampah ada enggak? Pokoknya dari satu aja dijelasin di mana biar enak. Di sini sih lebih enaknya, mau tanyakan dulu. Karena kalau sampai di bawah agak susah lagi nanti nulisnya. Soalnya kalau teman-teman prokes memang bakalan nanti kalau masalah edukasi ya salah satu parameternya nanti tetap itu kalau kerjanya nanti. Jadi ada data-data apa yang kurang, paling tidak mereka survei dulu ya, sama nanti entah nanti tergantung mau promosinya apa. Kalau nanti
berkaitan gizi nanti checklistnya sama-sama bagian gizi, apa yang kurang misalnya ini baru dijelaskan. Terus ini di sini untuk ketersediaan tong sampahnya itu untuk di luar ruangan ada organik sama anorganik apa? kalau organik dan anorganik paling kita yang di luar sih, di luar apa area luar. Kalau yang di dalam kita enggak. Cuman memang kendalanya memang dari dinas pun kita disuruh melakukan pemilahan itu, cuman ya cukup sulit sih edukasi ke masyarakat meskipun kita sudah stempel stiker ya tetap jadi satu. Jadi kadang-kadang ya kita agak sulit jadinya, kesulitan karena semua sampah jadi satu ya capek juga sih mau akhirnya jadi tetap jadi satu gitu maksudnya. Jadi pemilahan ada tapi pemilahan belum jalan. Itu sih kalau mau di garis bawahi. Kalau untuk di luar ruangannya, kalau di dalam nggak ada sama sekali. Troli apa? Oh nanti di samping, nanti kita pas sekalian turun biasanya. Troli sampahnya sih tetap pakai kayak tempat sampah gitu, cuma agak lebih besar, ada rodanya. Banyak checklistnya. Banyak yang belum. Namanya ini limbah padat domestik yang telah ditempatkan di TPS dipastikan tetap terbungkus kantong plastik warna hitam dan jarang bongkar isinya Ya. tetap. Jadi di sana Jadi sistemnya, tapi kalau sudah di luar dari rumah sakit kita nggak tahu ya. Ibaratnya kalau sudah di luar rumah sakit itu harus ibaratnya terbungkus kemudian terikat. Nah, kecuali nanti mungkin kalau teman-teman sampai ke bawah, ini sampai ke tempat sampah enggak? Soalnya tempat sampahnya jauh loh ya, hampir 100 meter ke bawah, nggak apa. Ibaratnya kalau kecuali sampah misalnya kayak daun dan segala macam, kalau nanti melihat ya ibaratnya itu sampah eksternal sih biasanya yang nggak terbungkus, yang ibaratnya cari sisa makan dari misalnya keluarga pasien yang di luar, nongkrong segala macam di luar rumah, beli pisang-pisang di rumah sakit. Kalau yang dari dalam pasti terbungkus, terikat, ibaratnya untuk mempermudah petugasnya. Hanya untuk pengangkutan sampahnya tidak dilakukan pagi hari dan sore dan tidak dilakukan melalui koridor yang padat pasien dan pengunjung. Maksudnya pengangkutannya pagi dan sore. Tidak jam sibuk Oh. tidak sibuk. Terus tidak melalui jalan koridor yang padat pasien atau pengunjung rumah sakit. Yang jelas kalau jam sibuk kayaknya kita tetap ngambilnya waktu sibuk sih kayaknya. Soalnya pengangkutan itu 3 kali. Jadi pengangkutan dari jam sekitar setengah 8 sampai jam 10 dari lantai 3 dari 4321. Kemudian siang itu jam 11 sampai jam 1. Kemudian malam itu dari jam 8 sampai jam 9. Jam 9 malam. Waktunya tuh estimasi sekitar paling cepat 1 jam, paling lama sekitar 2 jam untuk proses pengangkutannya dari dalam keluar rumah sakit. Itu melalui koridor apa sih? Karena kita nggak ada jalur terpisah. Ibaratnya ini kan lorong nih, koridor. Tetap jadi makanan dan sampah jadi satu, cuman memang biasanya untuk makanan dia lebih pagi dari sampah. Jadi makanan itu kita pisahkan waktu karena kita nggak punya jalur, kita pisahkan di waktu. Jadi makanan duluan. Jadi makanan itu biasanya diantar sekitar jam 7 pagi untuk sarapan pasien. Jam 7 pagi. Kemudian kita mereka selesai ngangkut, nanti kita sekitar setengah 8-an baru sampah masuk. Soalnya selesai pasien makan, ya kan kotoran-kotorannya, nah baru nanti sampah dikeluarkan. Itu kemudian pengangkutan siang sama, jadi siang kan dari jam 1 sampai jam 2. Nah sedangkan mengantar makanan dari jam 11, jadi
mengantar makanan dulu, selesai pasien makan sampahnya baru dikeluarin. Malam juga sama, malam itu biasanya antar makanan itu habis maghrib sekitar jam 7-an. Nah sedangkan kita ngangkut sampahnya jam 8 sampai jam 9. Tuh. Jadi kalau kendala di gedungnya memang kita nggak ada pemisahan, cuman jam operasional untuk pengangkutan pemilahan biar tidak terjadi cross ininya, kita manajemen di waktu aja. Tuh. Untuk jalurnya yang jelas kalau lorongnya sama, tapi nanti untuk input turunnya kalau makanan pakai lift, kalau sampah nanti lorong kita sambil jalan silang jalan evakuasi. Ada lagi Penanganan limbah domestik menggunakan insinerator. yang dimiliki rumah sakit. Kita nggak di insinerator, jadi kita kerjasama dengan pihak ketiga. Bukan domestik sih itu biasanya sampah medis. Ini bisa langsung nanya ke air tadi. Nanti air kan, nanti kesehatan air juga dimiliki di sana. Untuk labor di labnya juga. Kesehatan air paling bisa dilihat sendiri sih kualitas airnya. Kalau sistem pengolahan kita nggak ada sih, cuma nampung dari PDAM aja. Paling yang Bapak, Ya. berapakah volume air untuk keperluan hygiene dan sanitasi yang disediakan di rumah sakit? volumenya kalau penggunaan itu total sekitar 100 kubik penampungannya ya. Kalau penggunaannya sekitar 70 kubikan per hari. Penggunaan sekitar 70 kubik. Kurang lebih sih, bisa kalau pasien turun dia turun, kalau tingginya sekitar 70. 70 lebih kubik. 70 kubik, 70 meter kubik. Rumah sakit memiliki 10 meter kubik. Rumah sakit memiliki cadangan sumber air untuk mengatasi kebutuhan air dalam keadaan darurat ya, Pak? Ada, kita penampungan. Jadi ibaratnya 100 itu penampungannya. Jadi kita pecah lagi, jadi di atas itu ada 3000, di bawahnya 100. Jadi 100 itu buat penampungan. Pemeriksaan air untuk keperluan hygiene sanitasi untuk parameter kimia dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan untuk parameter biologi setiap 1 bulan sekali, Pak. Ya. Kalau paling nanti ininya sih tak tunjuk, tadi sekalian sih saya kira cuma ini aja sih ininya, tadi ditanyakan juga, paling nanti tak tunjukkan hasil ininya sih. Kalau pemeriksaan biasanya sih memang standarnya 6 bulan, kita kebanyakan sih per 3 bulan malah. Jadi beberapa ruangan, karena ada beberapa ruangan yang resiko tinggi, misalnya kayak ruang operasi K, kemudian ruang bersalin PK, itu karena kategori resiko tinggi, jadi kalau nunggu per 6 bulan. Sedangkan ada ruangan yang lain, hemodialisis, cuci darah, nggak kena tuh nanti 6 bulan misalnya OK, nanti misalnya ruang bersalin lagi 6 bulan selanjutnya nanti sedangkan kalau kita satu-satu terlalu jauh jaraknya, jadi per 3 bulan gitu. Untuk uji laboratorium atau pemeriksaan kualitas air untuk hemodialisis dilakukan dengan cara pemeriksaan kesadahan atau magnesium dan kalsium, dilakukan sebelum dan sesudah pengolahan setiap 6 bulan sekali atau awal desain, dan jika ada penggantian media karbon. Kalau hemodialisa sih kita pemeriksaannya sih tiap bulan untuk ininya, kalau sesuai syaratnya. Endotoxin kayaknya nanti aja deh. Lama-lama bau ke foto kan. Ini sih kalau ini alat untuk mengukur pH, kalau memang mau mengukur kan ibaratnya boleh teman-teman ini ngukur air di situ. Kualitasnya ya ini sih untuk mengukur bagus apa enggaknya sih, untuk parameter awal aja. Kalau memang mau lebih detail mau nggak mau ya harus ke lab, sedangkan kita nggak punya alatnya. Ini kalau mau ukur ini sudah mau nggak mau tak potong karena biar memudahkan. Nah, pas nyamakan di parameternya ini, kita contohkan dulu ya. Ini di stickkan dulu si air. Enaknya sih ditampung nih, nggak ada tutupnya. Sudah cukup basah. Nah, ini ada parameternya. Jadi 0 pH 0 sampai 14. Ini
Kalau yang ini asam, yang ini basah. Padahal ini gede-gede, cuman kalau gede-gede ketutupan jadi tidak enak. Nih parameternya. Kan agak kelihatan kan kalau begini kan warnanya agak sama. Yang ini kan yang ini. Nah, ini mana kira-kira? Kelihatan? Agak situ deh biar agak terang. Biar terang. 6 atau 5? 6 kan? 5. Masa 5? 5. Ayo. 6 atau 5? 6 sih ini lebih. Nah makanya kalau gede dia ketutupan jadi agak susah. Ini kan kalau gini kan lebih enak kan? Kayaknya 6 kan? Nah standar air bersih itu dari 6,5 sampai 8,5. Jadi ibaratnya untuk air bersihnya masih aman. Untuk pH-nya, kandungan yang lain kita harus cek lebih lanjut. Nah kalau parameter kayak pH ini kita bisa cek setiap hari dengan ini. Ada alat digital, yang ini ibaratnya yang manual. Ibaratnya yang biar ringkes di lapangan. Kalau 6,5 8,5 ibaratnya kalau di bawah 6 dia asam, di atas 8 itu dia basah. Biasanya kalau mungkin kalau teman-teman kayak ngerasain airnya kecut, itu asam. Airnya berarti pH-nya rendah. Nah, kecuali nanti airnya agak pahit, berarti itu airnya basah. Tuh, indikatornya dari rasa ininya. Oke, ada yang mau nyoba? Ini ukur? Kalau mau? Sudah? Sudah ada. Atau mau ngetes? Sudah. Pak, untuk air yang digunakan di ruang farmasi itu menggunakan air yang dimurnikan untuk menjamin keamanan dan kesehatan dalam penyiapan obat dan layanan farmasi lainnya. Maksudnya gimana tuh? Airnya air khusus gitu kan? Iya, air yang dimurnikan. Air yang kayak Dialisis. yang di dapur sama di farmasi itu beda nggak? Atau Kalau- sendiri? Kalau secara ini enggak sih. Jadi air yang di sini yang berbeda cuman air hemodialisa, air dialisis. Jadi air cuci untuk tanpa kegiatan cuci darah. Kegiatan yang lainnya semuanya sama. Lab, radiologi, perawatan, semuanya sama. Enggak ada beda. Nggak tahu kalau ada peraturan baru kalau mereka harus, kecuali mungkin peraturan itu mungkin kayak keperluan penanganan obat-obat khusus kali ya. Jadi butuh air khusus. Jadi kalau di sini sih farmasi hanya meracik obat, kasihkan obat yang ada. Jadi nggak ada kayak meracik obat khusus, nggak ada sih. Jadi nggak perlu kayaknya air yang khusus. Atau kalau ada standar baru, karena ibaratnya saya kerja nggak terlalu update lagi sudah untuk masalah standar baru. Melakukan pembersihan, pengorosan, pemilasan menggunakan desinfektan dengan dosis yang disyaratkan pada tangki penampungan air untuk keperluan higien dan sanitasi dilakukan setiap 6 bulan. Ya kita melakukan pembersihan sih. Pembersihan dari ruangannya, kemudian pembersihan dari ininya. Terus setiap 6 bulan. Terdapat keran air, keperluan higien dan sanitasi dengan tekanan cukup dan kualitas air yang memenuhi persyaratan baku mutu, juga tersedia air panas dengan tekanan dan suhu yang memadai. Kalau biasanya itu dari ruang perawatan, jadi bisa dilihat sendiri ibaratnya. Kalau menurut teman-teman gimana tuh air yang tadi, apakah cukup atau enggak? Kalau menurut saya sih kayaknya cukup. Cuman kalau untuk air panas ada sih, tapi memang nggak semua ruangan kadang ada air panasnya. Ya, ini tidak ya. Untuk keperluan linen ini juga menggunakan tekanan yang cukup dan kualitas yang memenuhi bahan baku. Ya kalau untuk tekanan, jadi kalau tekanannya kita sama semua, jadi dari lantai 3 terus sama ininya. Tapi paling ya kalau untuk air panas memang nggak semua ini kayak linen tuh. Di laundry memang sumber air panasnya kita nggak ada, tapi mereka ada alat untuk memanaskannya. Jadi ibaratnya alatnya sendiri. Kalau untuk di ruangan pasien ada.
dilakukan pemilahan antara linen infeksius dan non infeksius. Ya. Oh ya, tadi nggak sekalian lihat jadi kalau di samping yang, kalau tadi kan tempat sampah nih ada gentong-gentong. Nah, kalau gentong-gentong ini gentong linen. Nah, jadi gentong linen itu ada yang biasanya itu ada warna merah, ada warna biru. Nah, warna merah untuk infeksius, yang warna biru non infeksius. Kalau pemilahnya dari situ. Kelas A dan B itu harus menyediakan air minum 400 liter tempat tidur tiap hari dan maksimum 450 liter. Nah, jadi kalau kita ini rumah sakit tipe C, jadi kelas kelas C. Nah, jadi kalau untuk sumber air minum, biasanya kalau ruang vape itu ada dispensernya satu-satu. Ini kalau ruangan kelas, biasanya dispensernya kayak di depan, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Dispensernya ada 2 di depan sini, di dekat ruang perawatan dari 1, sama di ujung sama 1. Memang kelihatan sedikit, cuman ada 2 dengan ruangan banyak, tapi suplainya tetap ada terus. Nah, itu gimana teman-teman tuh? Apakah kurang atau cukup? Kalau penilaian saya sih tetap cukup, karena pas setiap hari pasti diganti, ibaratnya airnya nggak mungkin kehabisan ibaratnya. Kalau yang di situ kan airnya kehabisan kan. Ini dilakukan pencucian secara terpisah antara linen infeksius dan non infeksius. Dia ada apa namanya? Mesinnya dipisah. Dia dengan tadi tempat gentongnya sendiri untuk penempatannya. Jadi nanti dari gentong itu diangkut petugasnya. Ibaratnya mereka kadang petugasnya beda. Jadi infeksius sendiri, petugas yang non infeksius sendiri, trolinya berbeda nanti. Jadi petugas yang sudah ngambil infeksius langsung masukkan ke mesin infeksius, yang non infeksius yang ke non infeksius. Tapi itu ruangannya tetap sama nggak Pak? Tempat pencuciannya itu maksudnya kayak? Masih sama. Oh, berarti dia Enggak. satu ruangan. Cuman dipisah proses pencuciannya aja. Pak, Ya. nanti kita lihat ke tempat linen kah? Boleh nanti kita sambil lewat, karena sambil ke bawah juga pasti pengen ke bawah lagi. Ke tempat pembuangan sampahnya Pak. Di bawah, jadi kita turun sekalian ke bawah. Itu Pak, linen yang masih bersih sama yang sudah kotor itu terpisah Pak? Ruangannya terpisah. Ruangan. Untuk ininya ruangan pencuciannya tetap jadi satu, cuma nanti mereka di-sekat aja. Sekat, jadi ibaratnya ada ruangan cuci, kemudian dari ruangan cuci pindah ke ruang apa namanya, pengeringan, kemudian dari pengeringan baru pensetrikaan. Paling disekat-sekat gitu aja. Kalau ruangannya betul-betul terpisah nggak ada. Nggak tahu ada tulisan gitu. Aman aja. Oh, jangan cepu ya Pak. Iya, aman aja. Kan kalau anu kan harus nulis apa ditanyakan baru bisa. Dinding dan lantai dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan berapa? Yang jelas TPS-nya sama, jadi beton, kemudian lantainya keramik, ibaratnya mudah dibersihkan. Kemudian kalau apalagi satunya Mesinnya taruh kedap air ya, karena di keramik jadi ininya tinggal bersihkannya, tinggal disiram aja. Nanti tinggal dia ke kanan. Dibersihkannya itu sekali 24 jam. Setiap hari. Jadi setelah proses pengangkutan, kan kita pengangkutan setiap hari. Setelah pengangkutan langsung dibersihkan. Bapaknya kasih duduk dulu. Ya, mana-mana. Lanjut dilengkapi aja. dengan fasilitas papan nama TPS lipat padat domestik Pak. Nah, untuk papan nama karena TPS kita pindah, jadi papan namanya hilang, jadi nggak ada. Hilang. Iya, ya terserah di teman-teman ya. Lupa naruh. Ya, TPS dilengkapi dengan fasilitas keran air dan dengan tekanan cukup untuk pembersihan air. ya. Kalau tekanannya air kita sama. Kalau tempat pembersihan ada. Dipasang tanda larangan nggak Pak? Bagi Jadi karena TPSC itu di area rencana jadi area tempat parkir, jadi mau nggak mau tempat TPS terbuka, terekspos, jadi nggak ada.
Itu sih yang jadi anunya. Mungkin boleh kalau memang dibahas jadi kendalanya apa boleh gitu kan. Kendalanya tuh apa Pak? Nah, maksudnya kan dari masalah itu kan tempat sampahnya tidak ada peringatannya, jadi itu biasanya kan nanti makalahnya apa yang masalah-masalah itu salah satunya bisa diangkat kan. Dilengkapi dengan kotak P3K dan tempat APD. Nggak ada sih kalau ininya. Jadi memang harusnya kalau sesuai standar itu dia harus ruangan tertutup, mungkin sudah terpisah jauh dari gedung. Dia sistemnya apa namanya? Kayak tadi apa? Ada larangan, kemudian sebelum masuk TPS ada ruangan untuk penyimpanan APD. Jadi APD-nya dia simpan di atas, anunya di bawah. Jadi kalau di tempat anunya nggak ada, kita APD-nya paling di ruangan teknisinya aja. Ini beralih ke limbah B3 Pak. Peralatan alat pembersih atau spill kit atau alat metode pembersih lain untuk limbah B3 harus selalu disediakan di ruangan sumber dan dilengkapi cara pengguna dan data keamanan bahan. Jadi kalau spill kit itu ada di ruangan perawatan, setiap ruangan perawatan itu ada. Paling nanti sambil kita tanya cek perawatnya ada enggak, mereka punya, sambil kita lihat sama-sama apa namanya isinya apa, apakah ternyata kotaknya ada isinya sudah dipakai, habis itu udah diisi lagi kan bisa jadi, nanti sambil kita lihat aja. Yang jelas kalau sesuaiannya itu ada, kemudian sosialisasi penggunaan itu ada, ibaratnya terus diulang setiap per berapa ya saya lupa, biasanya itu yang jelas minimal 6 bulan sekali, jadi diingatkan kembali atau paling lama 1 tahun sekali diingatkan kembali cara penggunaan spill kit, apa aja di dalam spill kit, cara apa namanya penanggulangan misalnya tumpahan limbahnya. Pengangkutan limbah B3 dari ruangan sumber ke TPS limbah B3 harus menggunakan kereta angkut khusus berbahan kedap air, mudah dibersihkan, dilengkapi penutup tahan karat dan bocor. Pengangkutan limbah tersebut menggunakan jalur-jalan khusus yang jauh dari kepadatan orang di rumah sakit. Yang jelas kalau untuk di lorongnya kita nggak ada jalur khusus, cuman hanya itu saya bilang tadi menggunakan jalur evakuasi ya, karena memang jalur evakuasi itu ibaratnya agak jarang pasien masih menggunakan tangga yang kita turun tadi. Kalau jalur evakuasi nanti sambil kita jalan. Kemudian kalau tertutup kedap air yang jelas ya, karena apa, tempat sampahnya menggunakan tempat sampah yang kayak kita lihat di belakang tadi, cuman ada rodanya, terusnya itu. Nanti sambil teman-teman lihat apakah ini benar-benar layak atau enggak, tinggal teman-teman nilai sendiri nanti. Pengangkutan limbah B3 dari ruangan sumber ke TPS dilakukan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan penanganan limbah B3 dan petugas harus menggunakan pakaian dan alat perlindungan diri yang memadai. Yang jelas kalau pelatihan khusus sama sekali benar-benar misalnya dari Dinkes apa nggak ada sih. Kita paling pelatihan internal aja, saling edukasi ke petugas pengangkutnya. Itu kayak tadi misalnya di Balrum, petugas-petugas cleaning service apa yang dilakukan, misalnya harus menggunakan APD, cara mengangkutnya gimana, mengikat sampah pun ibaratnya ada standarnya. Jadi standarnya kalau mengikat sampah itu harus kayak kita beli makanan kuah, diikat, atau kata goreng kata orang ikat kancil, diikat, jangan kayak ikat pita. Jadi misalnya gagang plastik ikat begitu, jangan. Karena apa, anggaplah kalau terbalik, kalau yang begitu cepat lepas meskipun kita ikat misalnya 2 kali. Tapi kalau ikatnya kelinci itu insya Allah lebih, ibaratnya kayak kita makan kuah terbalik pun masih enggak ini. Itu sih sesuai ininya. Apalagi ayo ya lanjut. TPS limbah berbentuk bangunan tertutup dilengkapi dengan pintu ventilasi yang cukup, sistem pengawalan, Penerangan kali. Oh, Pengawalan. Pengawalan. Jadi kalau tertutup iya, tapi kalau tak jelaskan apakah dia bebas dari serangga, kalau saya sih kayaknya agak kurang. Karena apa, pintunya pintu geser
pintu geser itu ada selang, masih ada jarak. Itu sih masih jadi PR-nya. Kemudian untuk penghawaan dia ada exhaust, penerangannya ada lampu. Tuh. Terus aja deh Pak. Hmm? Akses aja. Exhaust fan ini kayak di toilet tadi, kipas menyedot ini. Ya, betul. Apa? Berapa persen ya? Berapa persen di sini? Biasa Pak, lagi Berapa ya? Bangunan TPS limbah dibagi dalam beberapa ruangan seperti ruang penyimpanan limbah B3 infeksi, ruangan limbah B3 non infeksi, fes cair, dan limbah B3 non infeksi fes padat. kalau dilakukan penyekatan ya, jadi ada yang infeksius sama yang non infeksius lah ibaratnya. Cuman kalau benar-benar kayak apa tadi? Apa pilihannya tadi apa? Tiga non infeksi fes cair. Feses apa? Fes cair, Infeksi fes maksudnya yang cair sama yang padat. Kalau cair kita nggak ada sih di TPS-nya. Jadi kalau kayak limbah cair itu ada pengolahan sendiri, pengolahan limbah padat sendiri. Fes cair sih ya. Lalu fes cair apaan ya? Tidak ada. infeksi fase cair. Jadi juga infeksi fase cair. Fase. Biasa aja ke infeksi cair sama padat. Ini kalau fase cair apa? Dan fase gas, fase plasma nggak tahu saya. Fase cair dan limbah. Yang jelas kalau limbah cair dan padatnya dipisah. Jadi kayak dari kalau kayak teman-teman lihat tadi itu ibaratnya limbah padat, sampah-sampah ibaratnya kan. Kalau yang cair itu dari kloset, dari wastafel, dari misalnya mandi, dari cuci-cuci alat tadi itu dipisah. Pak, Ya, tapi kan itu kayak misalnya KTP kan ada bekas itunya. misalnya ada urin. Iya, Nah, itu di mana buangnya? jadi kayak di tempat kita tadi ya kan ada kotak-kotaknya itu. Iya. Nah, jadi kayak bekas tindakan itu bisa dicuci di situ, dikeluarkan. Nah, jadi kalau itu langsung connect ke instalasi pengolahan air limbah. Nah, jadi ibaratnya itu lebih aman loh. Nanti kalau bisa juga ibaratnya misalnya pasien kateter kencing dibuang ke langsung di kloset ya bisa juga. Itu langsung connect ke gimana Pak? Instalasi pengolahan air limbah. Jadi kalau dari sini bisa kelihatan tuh tabung-tabung biru. Foto-foto Pak Pengen. Kita nanti lihat ke sana. Ya sambil kita jalan aja. Instansi pengelolaan. Instalasi, Oh, instalasi. jangan instansi nanti itu pemerintahan nanti. Instalasi. Instalasi pengolahan air limbah. Kalau singkatnya IPAL. Itu yang ada urin tadi Pak. Kalau yang korengan ditanggung. Urin, feses, nanti ada darah di situ. Limbah B3 padat dapat ditempatkan di wadah atau lemari yang muat, kedap air antikorosif, mudah dibersihkan, dan bagian alatnya ditempatkan gundukan kayu atau plastik. Untuk apa itu? Maksudnya penyimpanannya. Kalau kita karena trafficnya cepat tiap hari, jadi sampahnya cuma di plastik aja sih. Nah, nggak menggunakan palet untuk ini. Biasanya kalau kebanyakan yang pakai palet itu limbah-limbah kimia. Misalnya nanti ditampung di drumnya pakai palet biar nggak ada tumpahan di lantai. Kalau kita sih karena cepat jadi nggak pakai sih. Tapi tinggal teman-teman lihat di lapangan gimana ya, penilaiannya. Setiap wadah limbah B3 dilengkapi simbol sesuai dengan sifatnya dan pelajaran. Yang jelas kalau di rumah sakit ini yang lebih baik yang dominan cuma ada dua, plastik kuning sama hitam. Ada yang jelas kalau sesuai peraturan itu ada plastik ungu, coklat, merah, apa lagi? Coklat, merah, ungu, kuning. Ya kayaknya 5 itu aja deh. Yang jelas kalau merah itu untuk bahan kimia, salah. Merah itu radiologi, radioaktif. Kemudian ungu itu untuk sitotoksit, jadi kayak potongan-potongan Apa umur tadi Pak?
sitotoksik, jadi kayak entah potongan atau bagian ibaratnya kayak orang-orang kanker itu kan biasanya ini. Kemudian ada tuh bagian mungkin kali ya kayaknya sitotoksik itu biasanya kayak obat-obat kayak orang-orang kanker lah. Saya juga karena nggak ada jadi saya juga kurang ini. Paling yang coklat itu untuk kimia, jadi farmasi dan lab juga pasti. Tapi memang rata-rata sih jarang sih. Kebanyakan kayak obat di sini dari supplier obat, kadang-kadang misalnya sudah masa jatuh tempo misalnya expired bisa diretur ke ininya apa namanya, ibaratnya tukang obatnya, nanti obatnya apa mereka yang supplier mereka tarik lagi itu bisa diganti Berarti kalau bekas operasi gimana Pak? ke plastik kuning Itu pembuangannya sama di TPS di belakang. kayak misalnya kan ada kanker gitu. Jadi ada beberapa yang ibaratnya tergantung jadi makanya mekanisme sitotoks itu saya agak masih agak bingung apakah kayak kanker itu misalnya itu apakah obat-obat dari kanker itu sih saya masih belum ini ya dijelaskannya sitotoksit lah. Jadi kalau misalnya kayak ada orang kena amputasi misalnya karena gula darah, kebanyakan sih di plastik kuning, organ, daging segala macam itu. Nah, cuman memang ada beberapa yang keyakinan tertentu itu ada yang langsung dibuang, dibakar, berarti dimasukkan plastik kuning dibuang, dibakar. Ada yang mereka kepengen kubur sendiri, yang kadang jadi kayak apa? Orang melahirkan misalnya hari-hari, jadi mereka ditaruh dibawa pulang, ditaruh di kendi, jadi kan kategorinya itu juga salah satu ya kategori mungkin limbah medis kan kategorinya, ibaratnya sudah nggak itu kan hanya ibaratnya jalur untuk bayi hidup kan selama di dalam perut, setelah bayinya keluar kan itu nggak dipakai lagi, itu kan ya, tradisi itu harusnya dikubur kan. Kalau ibaratnya kalau orang Cina biasanya mereka nggak niatin itu, dibakar aja, dibuang seperti sampah biasa. Itu sih. ada ini merah ungu coklat kuning Hitam. Ya hitam bang sampah domestik. bangunan TPS dilengkapi dengan fasilitas keamanan dengan memasang pagar pengaman dan gembok pengunci pintu TPS. Nggak ada. Sama tadi TPS-nya tempat terbuka ya Pak? Akan dilengkapi dengan papan bertulis TPS juga B3 tanda larang masuk bagian Nggak ada. karena tadi hilang Ya. Terus pindah posisi. Ya pindah pindah TPS, ibaratnya sudah dibongkar, setelah dibongkar mau balik lagi mau pasangnya, udah tahu ditaruh kemana. TPS dilengkapi dengan tempat penyimpanan SPO penanganan limbah B3. Kalau dulu ya, kalau sekarang karena sudah nggak ada, jadi tidak ada. Itu tetap dicatat Catat maksudnya catat. di buku misalnya SPO kondisi darurat, buku pencatatan limbah D3 kayak dicatat gitu. Jadi TPS. kalau ininya paling kita pencatatan ini sampah masuk sama keluar, logbook ininya kan ada tulisan logbook kan. Jadi ada jadi kenapa dilakukan pencatatan agar Masuk pencatatan sampah masuk dan sampah keluar, kenapa dilakukan pencatatan agar ibaratnya kita tahu sendiri. Mungkin kalau teman-teman mungkin SD pernah mainan suntikan yang entah dikasih balon apa segala macam, itu sampahnya kira-kira dari mana? Nggak mungkin kan dari toko obat, nggak mungkin. Harga apa ibarat itu lebih mahal apa ya, ibaratnya kalau yang masih baru buka bungkus itu jauh lebih mahal, ternyata kita belikan lebih murah, itu pasti dari limbah dari rumah sakit. Nah, ibaratnya kenapa dilakukan pencatatan itu jangan sampai ibaratnya ada oknum-oknum yang menjual sampah di ibaratnya sampah medis, yang ibaratnya dari kegiatan-kegiatan medis itu sih. Jadi ibaratnya sampah misalnya masuknya 100 kilo ya keluarnya harus 100 kilo.
anggaplah bisa terjadi pengurangan misalnya kadang-kadang yaitu yang saya jelaskan kadang-kadang misalnya ada cairan-cairan kayak infus tadi ternyata pas sampai di bawah ya cairan infusnya tumpah jadi bisa terjadi pengurangan itu wajar tapi yang jelas ini harusnya pemilahan dengan apa jangan sampai seperti itu lah ibaratnya kan metodologinya ada tapi memang kalau sesuai standar memang harusnya ditempel nanti tidak bangunan ya Ada lagi? dilihat dulu yang mana yang belum yang mana sudah daripada kita bingung lagi gitu. Pakai kayaknya sesuai ini checklist ini pakai Permenkes nomor 7 itu ya standarnya jadi memang di belakang Permenkes itu ada checklist sanitasi rumah sakit kayaknya sama hanya aku kayak udah asing ini biasanya bangunan itu tinggi penghawaan bersih apa enggak pencahayaan kalau udara itu pengukuran misalnya satu toilet ini minimal dari 1 sampai 20 aja yang bisa. maksudnya Maksudnya kan jumlah kunjungan atau iya, pasien kan cukup apa enggak untuk WC di toilet umumnya itu? boleh sih nanti kita sambil ke poli aja sih nanti tinggal teman-teman lihat jadi di dalam poli itu paling ujung itu ada toilet satu pria satu wanita satu dengan jumlah segitu kira-kira menurut teman-teman gimana apakah kurang atau lebih kalau yang jelas kalau di lantai 1 memang ada 2 jadi yang di bagian sebelah kiri ya terkunci katanya ada juga keluarga tadi keluarga pasien mau ke toiletnya lagi dibaiki jadi memang kalau untuk toilet umum dengan pasien yang sebanyak itu sih kalau dari saya kayaknya agak kurang jadi totalnya berapa 20 satu toilet 20 orang Kalau toilet laki-laki 1 sampai 30. 1 sampai 30 jelas sih kalau pasien kalau nggak salah dari data itu sehari kalau nggak salah untuk paling minimal 100 dia pasien itu paling minimal loh ya nah jadi jumlah toilet kita cuman di lantai 1 itu cuman ada 2 pria 2 laki-laki 2 nah anggaplah kalau 100 sedangkan standarnya anggaplah yang laki-laki 30 sudah nyata harusnya toiletnya ada 3 minimal ya kan seperti kurang untuk rawat jalan lah ya tapi kalau kayak di IGD itu ada sendiri lagi kalau di poli sendiri jadi kayak di ruang perawatan sendiri jadi kalau untuk pasien itu sendiri jadi setiap ruangan ada nah tapi untuk fasilitas publik kayak poli itu toilet umumnya cuma ada 2 sedangkan kunjungan pasien itu per hari bisa lebih dari 100 paling minim 100 Ada slogan peringatan slogan peringatan apa nih? ya kayak untuk menjaga setiap kali Ya sih paling kayak gitu dilarang membuang sisa makanan dan segala macam menjaga kebersihan segala macam itu sih. tidak terdapat tempat penampungan atau genangan air yang dapat menjadi tempat perizinan. Jadi kita kebanyakan di sini nggak kayak mungkin toilet yang pakai bak kita langsung dari keran. Suplainya 24 jam. Jadi air menggenang ibaratnya yang ditakutkan ini kan kayak kita taruh di baknya anggaplah sampai misalnya 2 hari 3 hari ada nyamuknya itu jadi kita takutkan kan jadi jentik. Jelas kita di sini kurang sih ininya untuk kayak apa namanya ya jentiknya itu kurang tapi kalau kayak di luar rumah sakit mungkin jentiknya banyak.
dosennya tadi ngikut. Kalau ikut kita bisa cepu kan. Makanya tapi kan tanya, ikut udah Pak, kita mau langsung sih. Ya alhamdulillah.